Perjalanan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh kiprah para cendekiawan atau para kaum intelektual. Pertanyaannya adalah, apa kiprah yang dimainkan para cendekiawan dan kaum intelektual dalam memastikan sebuah bangsa disebut sebagai bangsa yang beradab? Salah satu kiprah mereka adalah memastikan bahwa moralitas dan etika hidup sebuah bangsa itu diwujudkan secara nyata dalam tatanan pergaulan di mana seluruh komponen yang terlibat di dalam sebuah masyarakat dapat hidup dalam semangat bela rasa dan semangat yang menghargai perbedaan sebagai bagian dari menata hidup demokrasi yang sehat dan yang beradab. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita melihat kiprah para intelektual kita di negeri kita? Apakah kita bisa berharap lebih bahwa kaum intelektual kita benar-benar memainkan peran mereka sebagai penjaga moralitas dan etika sebuah bangsa? Ataukah kita dapat mengajukan sebuah tesis bahwa telah terjadi pengkhianatan kaum intelektual? Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik Indonesia dengan menawarkan perspektif pemikiran filsafat, dan tujuannya untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, ketika kita bicara tentang peran kaum intelektual, maka saya ingin mengajukan sebuah tesis bahwa di negeri kita telah terjadi pengkhianatan kaum intelektual. Deretan nama seperti Amin Rais, Ikrar Nussabakti, kemudian Rias Rasyid, dan Mahfud MD adalah deretan orang-orang yang dapat disebut sebagai kaum cendekiawan, kaum intelektual. Tetapi mereka memiliki cara pandang yang bertolak belakang dengan kepakaran mereka sebagai kaum intelektual. Salah satu keutamaan ketika kita bicara tentang kaum intelektual, maka pemikiran filsafat dapat menolong kita bahwa ketika seorang pakar hendak membaca fenomena atau realitas di sekitar kita, antara lain realitas tentang kehidupan berbangsa dan bernegara kita, termasuk demokrasi kita saat ini, maka pada umumnya kaum intelektual akan menggunakan dua sayap memahami atau dua sayap hermeneutik, yaitu sayap yang kritis tetapi juga sekaligus sayap yang apresiatif. Kita tidak mungkin melakukan kritik tanpa mengapresiasi. Demikian juga sebaliknya, kita tidak mungkin mengapresiasi tanpa memberikan kritik yang tajam sekalipun. Dan kedua sayap hermeneutik atau kedua sayap menafsir fenomena di sekitar kita sebagai dua sayap memahami realitas itu adalah dua hal seperti dua sisi dari satu keping uang koin, yang masing-masing sayap itu dibutuhkan dalam upaya kita membaca fenomena di sekitar kita, agar cara kita membaca selain dikatakan bertanggung jawab, maka dalam kaidah keilmuan dan kepakaran kita dapat dikategorikan sebagai orang yang menolong orang lain untuk memahami realitas itu secara bertanggung jawab.
Kita tidak terjebak pada satu perspektif tertentu untuk dimutlakan, misalnya mengkritik, tetapi tidak pernah kita mengapresiasi. Demikian juga kita tidak pernah hanya menggunakan sayap mengapresiasi, tetapi kemudian kita lupa untuk juga memberi catatan-catatan kritis terkait dengan fenomena di sekitar kita. Kedua sayap memahami ini adalah bagian dari proses intelektualisme yang bertanggung jawab yang harusnya dimainkan oleh seorang cendekiawan atau seorang intelektual. Ketika seorang intelektual tidak melakukan tugasnya dengan menggunakan cara memahami yang bertanggung jawab seperti itu, maka seorang intelektual akan terjebak dalam pemutlakan cara memahami. Itulah yang saya ingin katakan. Orang-orang seperti Profesor Amin Rais, Profesor Mahfud MD, Profesor Ikrar Nussabakti, dan Profesor Rias Rasyid yang kita anggap sebagai para guru bangsa, karena level mereka adalah level para guru kita. Tetapi dalam akhir-akhir ini, statement mereka dan cara mereka mengelaborasi fenomena di sekitar mereka terkait dengan kehidupan berbangsa dan bernegara kita, termasuk tentang demokrasi Indonesia, sangat cenderung hanya mewakili satu perspektif hermeneutik saja. Sehingga khalayak publik pun hanya membaca bahwa apa yang mereka statementkan sebagai buah-buah pikiran itu tidak memperlihatkan kecerdasan mereka. Sebaliknya, buah-buah pikiran mereka hanya mewakili kepentingan politik tertentu. Dan politik tertentu yang saya maksud itu persis seperti yang banyak orang katakan, yaitu politik kebencian. Bagaimana kita bisa meminta pertanggungjawaban kepakaran seseorang, intelektualisme seseorang, kalau cara membaca fenomena di sekitar kita itu hanya mewakili politik kebencian. Padahal sekali lagi, bagian penting peran seorang intelektual, bahkan kaum cendekiawan, itu adalah menjaga moralitas sebuah masyarakat. Peran signifikan para intelektual adalah menjaga etika hidup sebuah bangsa. Ketika kita memerankan fungsi itu, maka masyarakat akan terbangun menjadi masyarakat yang baik. Maka sebuah bangsa akan menjadi bangsa yang dapat memainkan peran-peran signifikan. Karena mereka tahu apa kekuatan sebuah bangsa, sekaligus apa kekurangan sebuah bangsa. Termasuk kelebihan dan kekurangan itu ada pada para pemimpin-pemimpin politik mereka. Peran kaum cendekiawan adalah memberi kritik. Tetapi kritik itu sekali lagi adalah kritik yang membangun dalam rangka menghadirkan cara berpikir alternatif untuk memberikan solusi yang konstruktif terkait dengan tatanan hidup berbangsa, bernegara kita, dan demokrasi kita. Tetapi ketika kita terjebak dalam politik praktis hanya untuk kepentingan jangka pendek, maka seorang intelektual akan menjadi pengkhianat dari intelektualitas mereka yang tidak menolong bangsa ini untuk menemukan apa yang harus mereka lakukan ketika hidup kita memang hidup yang tidak baik-baik saja. Disinilah teman-teman, tugas kaum intelektual sekali lagi adalah tugas menjaga moralitas, peradaban, etika hidup sebuah masyarakat. Kaum intelektual tidak boleh terjebak dalam kepentingan-kepentingan pragmatis sesaat.
tetapi kita dipanggil untuk menjadi bagian dari proses pendewasaan dan edukasi yang mencerahkan sekaligus membuat kita semua tahu apa yang harus kita lakukan ke depan setelah kita tahu apa kelebihan kita dan apa kekurangan kita. Apa kekurangan kita dan apa kelebihan kita. Tugas mulia kaum intelektual, sekali lagi, dalam perspektif pemikiran filsafat, adalah menggunakan sayap hermeneutik untuk menolong bangsa ini menemukan apa tugas mereka secara kritis, yaitu untuk membangkitkan semangat setelah tahu bahwa hidup kita memang tidak baik-baik saja. Tetapi sekaligus kita memompa harapan-harapan dalam hidup berbangsa dan bernegara kita. Karena tugas kaum intelektual adalah memompa harapan bahwa memang hidup kita penuh dengan tantangan. Tetapi tantangan itu dapat dikelola dan dapat diatasi justru dengan cara pandang yang kritis sekaligus apresiatif. Teman-teman, hidup berdemokrasi kita saat ini memang harus kita katakan penuh dengan catatan merah. Tetapi tugas kaum intelektual adalah memastikan bahwa hidup berbangsa kita memang penuh tantangan, tetapi selalu ada titik pengharapan untuk kita bangkitkan dengan cara pandang yang lebih apresiatif. Sekali lagi teman-teman, kita tentu prihatin dengan sepak terjang para guru bangsa. Antara lain lewat catatan-catatan yang kita bisa temukan. Apa yang dikatakan Amin Rais, apa yang dikatakan Mahfud MD, apa yang dikatakan oleh Rias Rasyid, apa yang dikatakan oleh Ikrar Nusa Bakti. Mereka selama ini sudah menjadi guru-guru kita. Tetapi kita sangat prihatin bahwa mereka justru saat ini harus kita katakan sebagai mereka yang telah mengkhianati intelektualitas mereka. Mereka hanya disebut sebagai orang yang kalah oleh karena tindakan mereka sendiri. Pengkhianatan kaum intelektual, itulah sebutan yang cocok untuk mereka.